di mana matahari bisa dibilang dalam keadaan sekarat. Sinarnya meredup dan membuat suhu bumi menjadi lebih dingin. Tanaman-tanaman menjadi tidak bisa tumbuh, sehingga membuat persediaan makanan menipis. Kali ini, manusia benar-benar sudah diambang kepunahan. Beberapa tahun kemudian, manusia menjalankan sebuah proyek dengan nama Icarus, yaitu misi untuk menghidupkan kembali matahari. Sangat disayangkan, misi yang dikirimkan hilang begitu saja sebelum mencapai matahari. Dan setelah bertahun-tahun berlalu, proyek Icarus memulai lagi misinya. Robert Capa dan 7 kru lain berangkat dari bumi menuju ke matahari, membawa sebuah bom dengan massa setara dengan Pulau Manhattan. Tujuan mereka adalah menciptakan bintang di antara bintang. Inilah Icarus II, di mana 8 orang astronot dalam kapal antariksa yang diikatkan di belakang sebuah bom yang diciptakan oleh Capa. Seorang dokter jiwa bernama Searle sedang berada di ruangan observasi dan menikmati cahaya matahari. Karena jarak mereka sudah hampir mencapai Merkurius, sudah pasti cahaya matahari lebih terang daripada biasanya. Dengan memanfaatkan perisai matahari pada Icarus II, Searle mencoba menikmati matahari dengan mengurangi kompresinya. Searle menjelaskan perasaannya saat itu seperti bermandikan cahaya. Menurut Searle, hal yang dilakukan itu sangat berguna untuk tes kejiwaan. Lalu mereka berbincang-bincang tentang alat komunikasi. Menurut informasi yang didapatkan, badai matahari kali ini lebih tinggi dari yang sebelumnya diperkirakan. Hal ini menyebabkan kurang dari 24 jam mereka sudah tidak bisa mengirimkan informasi ke bumi. Maka mau tidak mau mereka tetap akan melanjutkan misinya tanpa bantuan dari pusat kendali. Beberapa waktu kemudian terjadi perkelahian antara Capa dan Mace, dikarenakan Capa terlalu lama menggunakan alat komunikasi satu-satunya sehingga Mace tidak berkesempatan mengirimkan pesan kepada keluarganya. Ledakan emosi yang terjadi pada Mace kemungkinan stres karena terlalu lama di ruang angkasa. Maka dari itu, Mace menemui Searle dan berjanji tidak akan mengacaukan keadaan lagi. Lalu Mace menjalani terapi dengan cara masuk ke ruang simulasi yang menampilkan pemandangan di bumi, baik itu hutan rimba, pegunungan, ataupun hanya pemandangan beberapa orang gadis yang sedang menikmati ombak di tepi pantai. Setelah proses terapi selesai, keadaan Mace sudah lebih baik, dan akhirnya pertengkaran Mace dan Capa pun reda. Lalu mereka memasuki orbit Merkurius, dan Casey memanggil semua kru untuk berkumpul dan menikmati pemandangan yang sangat jarang itu. Beberapa waktu kemudian, Harvey menginformasikan sekitar 23 jam yang lalu, dia mendapatkan sebuah transmisi pada pusat komunikasi. Seharusnya mereka sudah tidak bisa mendapatkan transmisi apa-apa, dikarenakan badai matahari. Tetapi karena planet Merkurius banyak mengandung logam, dan secara tidak langsung bertindak sebagai antena, maka transmisi itu berhasil masuk ke pusat komunikasi Icarus II. Menurut Harvey, transmisi itu berasal dari Icarus I, dan hal itu membuat seluruh kru terkejut. Bagaimana mungkin setelah menghilang selama 7 tahun, Icarus I berhasil kembali? Segala macam analisa mereka utarakan untuk menjelaskan semua kemungkinan. Lalu Trey mencoba memprediksikan lokasi dan tiba-tiba muncul ide untuk menghampiri Icarus I. Hal itu dikarenakan mereka membutuhkan alat cadangan untuk berjaga-jaga seandainya mereka mengalami kegagalan, serta untuk mengumpulkan bahan makanan yang tersisa, dan juga tanaman yang digunakan sebagai daur ulang oksigen. Mace langsung menolak usulan itu dan meminta Kaneda sebagai kapten untuk mendukungnya. Tetapi Kaneda menyerahkan keputusan ini kepada orang yang paling ahli dan memahami misi, yaitu Capa. Capa menggunakan perhitungan matematis sistem Icarus untuk memprediksikan tingkat keberhasilan mereka. Dan akhirnya, Capa memutuskan untuk menghampiri Icarus I. Saat meninggalkan orbit Merkurius 1, tiba-tiba alarm berbunyi. Ternyata telah terjadi kerusakan akibat kelalaian Trey. Hal ini memaksa mereka untuk memperbaiki kapal Icarus dari luar. Sebagai kapten, Kaneda mengajukan secara sukarela untuk menangani hal ini.
Tetapi tugas ini membutuhkan tenaga 2 orang. Dikarenakan Harvey adalah wakil kapten, maka diputuskanlah Kappa yang membantu Kaneda untuk memperbaiki Icarus. Setelah mereka berdua telah siap menggunakan kostum, akhirnya mereka mulai memperbaiki panel hidrolik perisai Icarus. Dan Casey sebagai pilot mengambil alih kendali Icarus secara manual untuk membelokkan perisai Icarus agar bisa menutupi Kaneda dan Kappa dari sinar matahari. Awalnya semua berjalan lancar, tetapi seperti yang sudah dikatakan Harvey, mengubah sudut perisai akan berisiko merusak beberapa bagian pesawat. Dalam hal ini, ruang oksigen dan tanaman mengalami kebocoran akibat terbakar. Mau tidak mau, Kaneda harus mengorbankan diri dengan cara memperbaiki panel saat sudut perisai dikembalikan seperti semula. Sedangkan Kappa diperintahkan kembali ke dalam Icarus. Dikarenakan Kaneda telah tiada, Harvey kini menggantikan Kaneda menjadi Kapten Icarus. Dan setelah memeriksa keadaan, Harvey menemukan bahwa persediaan oksigen menipis. Sehingga mereka tidak punya pilihan lain selain menemukan Icarus One. Beberapa waktu kemudian, akhirnya mereka menemukan Icarus One. Dan persiapan pun dilakukan. Harvey, Miss, Kappa, dan juga Searle memeriksa kapal Icarus One dan mereka menemukan ruangan-ruangan di kapal itu penuh dengan partikel abu. Di sana, Miss menemukan rekaman video aneh dari Pinbacker yang merupakan Kapten Icarus One. Di rekaman itu, Pinbacker mengatakan hal-hal gila seperti umat manusia tidak boleh melawan kehendak Tuhan. Di ruangan observasi, akhirnya mereka menemukan kru Icarus One yang berubah menjadi abu. Lalu tiba-tiba terjadi guncangan yang mengakibatkan ruangan ventilasi penghubung Icarus One hancur. Miss mencoba mencari jalan keluar dengan menggunakan baju astronot untuk menyeberang ke Icarus II. Tetapi sangat disayangkan, hanya ada satu baju astronot yang bisa digunakan. Dan mereka pun sepakat untuk memakaikannya ke Kappa, karena Kappa adalah satu-satunya orang yang mengetahui cara kerja bom penghancur bintang. Mereka pun segera menyeberang, tetapi mau tidak mau harus ada yang tinggal untuk membuka pintu ruang ventilasi secara manual, dikarenakan sistem pada Icarus One mati. Miss dan Kappa berhasil masuk ke Icarus II, sedangkan Harvey tidak sengaja terlepas saat dilontarkan dari Icarus One dan membuatnya melayang jauh ke ruang hampa. Icarus II bersiap untuk meninggalkan Icarus One. Searle yang berada di Icarus One memutuskan untuk mati sambil memandang matahari secara langsung yang merupakan impiannya selama ini. Para kru yang tersisa berdiskusi tentang ruang ventilasi Icarus One yang terlepas. Miss meyakini bahwa ada yang menyabotase ruang ventilasi itu. Mereka menjelaskan alibinya masing-masing, dan hasilnya mereka mencurigai bahwa Trey sudah terkena gangguan jiwa sehingga menyabotase ruang ventilasi. Corey menjelaskan bahwa ini semua bukan hanya tentang gangguan jiwa, tetapi juga tentang persediaan oksigen yang mulai menipis. Jadi, jika Trey mati, mereka akan memiliki oksigen yang cukup untuk mencapai titik tujuan. Akhirnya mereka semua sepakat bahwa Trey harus dikorbankan demi tercapainya tujuan misi Icarus. Miss yang menjadi eksekutor terkejut menemukan Trey di ruangan kesehatan dalam keadaan tewas. Kemungkinan karena sadar hanya menjadi beban, dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Beberapa waktu kemudian, Icarus menginformasikan bahwa oksigen di kapal itu tidak akan cukup sampai di tujuan, dikarenakan masih ada 5 orang awak kapal yang menggunakan oksigen secara bersamaan. Icarus mendeteksi penumpang gelap itu berada di ruang observasi. Di ruangan observasi, Kappa menemukan Pinbacker sedang mengucapkan hal-hal aneh. Lalu tiba-tiba saja Kappa diserang dan membuatnya melarikan diri ke ruangan ventilasi. Sementara itu, Corey menemukan sebuah tanaman yang baru saja tumbuh di ruang oksigen. Lalu ketika hendak melaporkan hal ini kepada kru lain, tiba-tiba Pinbacker datang dan menikamnya hingga tewas. Seluruh sistem Icarus tiba-tiba mati. Mengetahui hal itu, Miss berusaha kembali menyalakan sistem dan melihat Kappa terkunci di ruang ventilasi.
Lalu Miss mencoba menghubungi Kappa melalui alat komunikasi yang ada pada baju astronot. Kappa langsung melaporkan bahwa Pinbacker sedang berada di kapal itu dan mencoba mengagalkan misi mereka. Terbukti, Miss menemukan panel utama yang telah disabotase. Beberapa waktu kemudian, dia meminta Kappa untuk melepaskan bom secara manual, dikarenakan sistem pada kapal Icarus belum sepenuhnya aktif. Lalu Miss pun tewas membeku di sistem pendingin. Setelah berhasil keluar dari ruangan ventilasi, dia langsung memisahkan muatan bom dan kapal Icarus agar bisa mengaktifkan pendorongnya untuk lebih dekat dengan matahari. Lalu di ruang muatan, dia menemukan Casey yang sedang pingsan dan secara tiba-tiba Pinbacker muncul dan menyerang Kappa. Melihat hal itu, Casey tersadar dan mencoba menolong Kappa untuk melepaskannya dari cengkeraman tangan Pinbacker. Setelah berhasil, Kappa langsung melarikan diri ke ruang kendali, dan di saat-saat terakhir, ketika muatan bom sudah sangat dekat dengan matahari, Kappa berhasil mengaktifkan bom dan misi Icarus II pun berhasil. Di bumi, matahari bisa bersinar kembali dan umat manusia terhindar dari kepunahan. Dan tamat.